Orang ini terseret kasus percetakan ijazah palsu Pak Jokowi. Ternyata dia pemilik kios pasar Pramuka dan pernah melihat langsung ijazah Pak Jokowi. Bahkan sekarang dia bisa jadi wakil menteri desa. Meskipun sebelumnya Pak Paiman Raharjo cuma tukang sapu dan merangkap satpam, tapi bisa punya gelar profesor doktor. Ternyata ini karena dia sering jadi langganan mahasiswa sebagai tukang bikin skripsi. Untuk menginspirasi, dia menulis buku Tukang Sapu Jadi Profesor. Bahkan karirnya semakin bagus di tahun 2015 karena berhasil jadi komisaris BUMN PT Gas Negara atau PGN. Sayangnya dia dilaporkan ke Bawaslu di tahun 2023 karena kampanye terlalu dini untuk Gibran. Karena loyalitasnya, dia juga dilantik Pak Jokowi sebagai wakil menteri desa di tahun yang sama. Sementara itu, Pak Victor Suryadi yang pernah bilang ijazah Pak Jokowi dicetak di pasar Pramuka, dia sudah dipecat dari BP Taskin. Dan kita meyakinkan 1000% ijazah Jokowi itu dibikin di kiosnya Pak Iman ini di pasar Pramuka. Kita sama-sama sekarang berkonsentrasi mencari Jokowi atau menangkap Pak Iman. Anehnya setelah Pak Paiman dibilang mencetak ijazah Pak Jokowi, dia mengelak hal itu. Jadi sekarang masih dalam penyelidikan. Menurut kalian kalau ternyata bikin visa Amerika bisa lolos, kalau ijazah bisa segampang itu nggak ya? Aku suka membongkar rahasia Pak Jokowi. Follow karena kelanjutan ceritanya semakin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wajar bro, napa Pak Iman pernah lihat ijazah Jokowi? Ya, ini pernyataan yang juga pernah disampaikan oleh Pak Iman Raharjo sendiri. Ya, sekarang Profesor Pak Iman Raharjo, mantan menteri, wakil menteri desa dan daerah tertinggal, gitu kan? Satu hal yang perlu ditanyakan kepada Pak Iman adalah, di mana Pak Iman ini melihat ijazah aslinya Jokowi? Apa di ruangnya, kamarnya Jokowi, atau di pasar Pramuka? Ya, itu penting untuk ditanyakan, ya kan? Satu, Pak Iman sudah ngaku seperti itu, memang harus ditanyakan di mana Pak Iman itu. Nah, ya wajar aja dia pernah melihat ijazahnya itu bahkan sebelum Jokowi melihat ijazahnya. Loh, kok bisa seperti itu? Lah yang cetak kan dia, ya kan? Jadi ada order dari orang-orangnya Jokowi seperti Widodo dan lain sebagainya, ada Iskandar dan lain sebagainya, ya. Mungkin pengalamannya tahun 2005 tempo hari di Solo mungkin juga sudah berhubungan dengan Pak Iman itu. Kemudian dokumen lagi, ya, diperbaiki. Kalau dulu kan Dokter Andes, sekarang maunya insinyur. Oh ya Pak, insinyur. Dan jangan sekedar insinyur Gajah Mada ya, gitu kan? Beres. Jadi Pratikno, rektor, bisa memberikan pengaruh kepada KPU itu. Pak KPU, ya kan? Nanti kalau Jokowi nyerahkan dokumennya, udah kamu tutup mata aja, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ijazahnya ini, karena yang nyetak di pasar Pramuka, apakah dia yang nyetak sendiri atau anak buahnya atau koleganya di pasar Pramuka itu, ya wajar sekali kalau Pak Iman itu melihat ijazah Jokowi. Cuma aslinya adalah asli cetakan Pramuka itu, bukan dari Gajah Mada, itu loh. Yang menjadi problem memang kan akhirnya Jokowi ini mintanya ini adalah dari Gajah Mada. Mungkin karena sudah kenalan dengan Pratikno mungkin juga butuh setelah jadi rektor itu nanti mau jadi apa, ya kan? Ya sudah dikerjakanlah itu, diberikan stempel, diberikan pembelaan, disiapkan skripsinya, ya. Dan akhirnya Jokowi jurusan teknologi kayu, ya. Kalau dari segi omongannya itu saya berulang-ulang saya sampaikan, tanda bahwa dia memang tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan karena lupa jurusannya, ya. Yang dia tempuh di Fakultas Kehutanan itu. Nah, di sini memang sangat penting ya, dan sekarang Pak Iman itu memang sebetulnya sudah digugat, pemirsa, dilaporkan ke polisi dari para mahasiswa Universitas Mustofa Beragama. Ya, Universitas Mustofa Beragama ini adalah universitas di mana dulu Pak Iman itu pernah menjadi rektor dan akhirnya dipecat dari rektornya. Kenapa seperti itu? Karena menurut orang dalam dari Mustofa Beragama ini, Universitas Mustofa Beragama ini, ya, keprofesorannya Pak Iman itu bermasalah. Ya, kalau Pak Iman kan mengatakan dia ajukan
gelar profesor ini 2 sampai 3 bulan selesai. Umumnya orang menyiapkan itu sampai 5 tahun. Padahal dia itu nggak jelas lulusannya SMA-nya mana. Kalau SMP iya, kalau SMA nggak jelas. Hebat banget kan orang ini. Ya karena bisa jadi juga itu juga dicetak di pramuka. Jadi inilah yang kemungkinan kalau Pak Iman juga melaporkan Roy Suryo dan lain sebagainya, ya dia juga bisa dilaporkan oleh pihak lain dan pada akhirnya memang adu data, adu dokumen, adu argumentasi di depan pengadilan akan semakin jelas ya siapa yang memproduksi ijazah-ijazah palsu ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.